Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Pastinya kita tidak akan habis cerita ya sobat, karena banyak misteri yang kita akan ungkap pastinya di wilayah manapun. Banyak cerita yang akan disampaikan oleh Bobo Samudro. Lah, kebetulan untuk hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Bobo Samudro, kawan. Nah, simak terus apa yang akan diungkap oleh Bobo Samudro. Tetap stay dan tonton di Misteri Kejawen 88. Pastinya tidak lupa support kita dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian saat kita membuat video. Mari kita langsung ke Bobo Samudro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bobo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita di studio MK. Iya, Mas. Nah, dengan keadaan alhamdulillah kita diberikan keadaan sehat walafiat. Nah, meskipun cuaca di luar kurang kondusif ya. Iya. Ya, jadi hujan, teman-teman. Nah, ini nanti pembahasan mengenai apa, Bapak, kalau boleh tahu? Ini saya akan membahas masalah ritual saya di makam Syekh Kopek atau Kiai Kopek, berjuang sebenarnya dari Jawa Tengah, tapi makamnya di wilayah Kertosono, Nganjuk. Gitu. Di Kertosono, Nganjuk. Iya. Itu Syekh Kopek. Iya, Syekh Kopek. Saya baru dengar ini. Ya. Mungkin seru sekali ya ceritanya, pastinya. Ya, insya Allah. Banyak ilmu yang akan dipetik nantinya pastinya, yang disampaikan oleh Bobo Samudro. Mari teman-teman kita simak dan tonton sampai habis apa yang akan dibahas oleh Bobo Samudro. Monggo Bobo, saya persilakan untuk menceritakan kisah Syekh Kopek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa Misteri Kejawen dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam ini saya diundang dari Misteri Kejawen, yang intinya untuk memberikan sedikit pengalaman yang saya punya mengenai perjalanan ritual pribadi saya ke makam Syekh Kopek atau Kiai Kopek yang berada di wilayah Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Gitu. Ini Mas ya. Pertama-tama tuh saya kan bukan kita mencari apa-apa, kita tujuannya satu, ziarah ke makam Syekh Kopek atau Mbah Yai Kopek yang berada di Kertosono. Kita tidak punya tujuan apa-apa, namanya orang ziarah ya. Ya gimana ya, saya dulu ziarah tuh kalau ke sana tuh di malam Jumat Kliwon, Mas, biasanya tuh. Sana malam Jumat Kliwon. Nah, kita masuk, kita ziarah, kita tawasul, kita berdoa ya seperti pada umumnya. Nah, karena keinginan saya yang kuat, sebenarnya beliau ini siapa ya, gitu loh. Kok banyak orang yang bilang ini itu. Nah, secara pribadi saya ingin membuktikan dan pengen tahu lah sebenarnya. Ya saya cuma intinya ya saya bertawasul, saya ziarah, saya berdoa di situ. Dari tempat yang satu sebelah pindah lagi ke sebelah ini, itu sampai berapa Jumat gitu Mas saya itu. Ada
3 kali Jumat kalau tidak salah Mas. Malam Jumat keluar terutama. Nah, dalam perjalanannya itu Mas ya, saya ritual ziarah ke situ. Sudah saya tawasul terus Mas terus. Nah, pertama itu ada suatu godaan yang godaan. Jadi saya saat duduk bersila itu didatangi semut. Semut itu banyaknya minta ampun. Nah ini, terus ini semut kok datangnya kok begitu banyak, ini apa? Gitu. Terus dari situ saya berpikir positif aja lah Mas, intinya namanya orang ziarah ya, kita niatnya baik kan. Akhirnya kita dari tempat satu pindah ke dekatnya Mas, sebelahnya lagi ke daerah apa maksudnya itu kayak jambangan air itu Mas ya, itu. Apa ya jambangan air itu? Jambangan air kayak air sumber Mas di situ tuh. Oh, sumber air Nah, gitu ya. Sebelahnya lagi gitu. Ya, yang anehnya lagi loh, di tempat situ kok juga lagi banyak semutnya. Nah, itu hari pertama Mas ya. Nah, terus ya namanya ya kita namanya semut bukan ke masalah apa, itu bukan dalam kategori kita takut, tapi kan nanti kan ya gatal otomatis gitu, logikanya kan gitu aja. Iya. Nah itu terus kita sering ke sana, selang berapa Jumat Kliwonnya lagi saya ke sana. Terus kita ditemuin gitu lagi semutnya tadi, tapi enggak begitu banyak Mas, sudah nganu. Nah ada lagi di saat saya tawasul, saya mendoakan, ada itu datang tuh kuda Mas. Kuda Ya kuda itu Mas, kuda itu. datangnya kudanya maksudnya di lokasi. Di lokasi. Suara apa? Ya suara ya kayak nyata Mas. Oh nyata. Ya, Ada wujudnya itu. iya, ada. Ini wong saya niatnya satu, saya niatnya ziarah dan ingin tahu, keinginan tahu saya kan saya niatnya baik kok. Ngapain? Bahkan seolah-olah itu kudanya itu kayak mengancam Mas. Mengancamnya saya mau kayak diselentak, diinjak-injak gitu Mas. Kudanya banyak masalahnya. Pas ngapain? Nah gitu. Gitu. Antara nyata dan halusinasi juga sih memang itu. Tapi kalau kita bilang halusinasi tapi kok kelihatan nyata. Nah, jadi terus Mas terus wes pasrah, terserah kamu, jawab kamu apain. Terus saya berpikir logika, mosok malam-malam ada kuda seperti banyaknya kayak nggak masalah, terus pasrah saya terus. Nah dari situ akhirnya saya terus Mas berdoa di situ, kita bakar dupa juga lah Mas itu. Nah, sudah itu sampai pagi terus hilang, kudanya itu hilang lagi Mas. Ya sudah, itu ke satu, kedua, ya. Setelah itu Mas, malam Jumatnya lagi, Jumat Kliwon, saya datang. Kudanya sudah beda lagi juga. Nah, di saat yang ketiga ini yang paling yang ngeri ya lucu. Maksudnya gini, kita didatangi 2 orang, laki dan perempuan. Nah, didatangi dua orang laki perempuan. Nah, yang anehnya perempuannya kayak itu nggak tahu itu suami istri atau bukan. Tapi intinya yang perempuannya ini kayak mau senang ke saya. Nah, ya saya ya nggak mau lah ya. Takut juga ya namanya ya takut ya nggak mau, kita nggak berpikir arah ke situ. Kita
sebetulnya kita kan ziarah, kita mendoakan. Ngapain ini kok nah yang lebih anehnya lagi, lawang apa itu sejenis itu kan mau seneng, kita kan tidak mau. Ya anehnya tuh yang laki itu malah marah, kita tidak mau. Oh, jadi yang laki-laki itu malah marah. Malah marah. Ini apa maksudnya kok? Ya, seharusnya andaikan itu berpasangan kan sing jelasnya kan malah marah ke perempuannya. Enggak ini. Jadi perempuannya seneng maunya saya yang enggak mau. Nah ini si laki malah marah. Malah marah ya? Marah ke saya. Oh, gitu loh. Gitu. Nah dari situ saya berpikir, bahkan yang lucunya lagi gini mas, maksudnya ya bukannya lucu, ya ngeri, maksudnya ngeri. Iya. Kalau kamu ndak mau, nanti kamu saya lempar ke Brantas. Itu yang bilang siapa, Bapak? Yang laki. Oh, yang laki. Wah, saya mau dilempar ke Kali Brantas, kan ndak jauh mas dari makam situ, dari Kali Brantas, arah Kertosono ke Jombang itu kalau nggak salah itu nggak jauh, deket kali itu, gitu. Terus ngapain? Nah kita sendiri juga sebenarnya ya bingung, ini apa maksudnya. Nah akhirnya dari situ, sudah kita terserah, ini kamu lempar, kamu ini, saya nggak mau tahu, sing mau saya niat saya cuma ritualan, saya bertawasul, saya mendoakan, ya udah saya pasrah gitu lah mas. Saya pasrah udah. Nah di saat kepasrahan itu semakin semakin mendalam, semakin dalam, datang lagi ular mas, ular gedenya juga minta ampun. Wah, ini apa lagi ya gitu. Kita mau berdoa, kita gini, kok ada aja ya gangguannya, kok gangguannya, kok kita loh nggak punya keinginan. Mungkin di situ ada barang tertentu mungkin mas ya, mungkin peninggalan zaman dahulu atau gimana, kita juga nggak begitu kita belum mengetahuinya mas. Nah terus habis itu kita didatangi ular besarnya minta ampun, kayak kita mau kok dimakan mas. Ya, cukup menakutkan ya Pak ya. Iya, nah, itu kita kayak mau dimakan, terus ularnya sampai ibaratnya gimana ya, kayak menyemburkan gitu mas. Nah dari perjalanan yang ketiga itu akhirnya kita tarik simpulan, kok kita godanya kok banyak juga ya daerah sini, apa gitu nih. Nah karena sudah 3 kali berturut-turut kita terus kena goda itu, akhirnya karena kita kayak mau dimakan itu, yang ngeri mulai mau dilempar ke Kali Brantas, yang kedua ular kita yang kayak mau dimakan dan lain sebagainya. Karena kita sudahlah, kita pasrah aja lah, makan makanan terserah kita, yang kita niati baik, kita doa, kita tetap aja kita lakukan doa. Nah di saat kita doa itu terus tiba-tiba hilang mas, itu semua ularnya, termasuk ular itu ya hilang. Ularnya hilang, orang 2 yang ada tadi juga hilang. Nah di saat situasi habis itu, situasi kayak tenang gitu mas. Nah tenang terus, ya tenang, ya mencekam, ya takut, tapi ya pengen tahu, karena lihat akhirnya sudah mas, terus akhirnya kita terus bertawasul, kita terus berdoa di situ, kita zikir. Nah yang anehnya lagi setelah itu mas, datang lagi seorang perempuan mas.
ya pikir saya perempuan padahal sebenarnya laki mas. Yang tadi itu. Bukan, beda lagi mas. Oh, beda lagi. Beda lagi mas. Itu Bapak berpikir bahwasanya itu laki ya, Iya. tapi ternyata sosok yang muncul itu adalah sosok perempuan. Perempuan mas. Oh gitu ya Bu. Nah ini yang terakhir gini mas Lunya. Di saat kita apa itu ziarah di situ itu kan godaan 1, 2, 3 dan 4 itu udah kan. Ya yang belakangan sendiri itu terus beliaunya itu bertanya, kamu di sini ngapain? Oh beliaunya bertanya seperti itu. Ya saya ya jawab, saya tidak ngapa-ngapain, saya di sini cuma ziarah aja. Itu. Nah terus, nah begitu tahu saya cuma ziarah aja, lah kamu tahu yang kamu ziarahi? Saya ya tidak tahu ya, saya setahu saya ya Mbah Yai Kopek atau Syekh Kopek ini. Terus akhirnya, nah kamu sudah tahu orangnya? Saya jawab belum. Nah ternyata dari situ ternyata yang datang ternyata beliaunya sendiri. Saya ketemu. Nah yang Syekh Kopek itu. Korinnya ya. Iya. Jadi kita mulai ditanya, kamu tujuannya ke sini apa? Saya juga enggak, saya mau ziarah aja. Nah, terus yang kedua, terus kamu mau minta apa? Saya tidak apa, saya ya juga mau ziarah, ini mendoakan aja. Penampilannya bagaimana? Nah itu penampilannya begini. Kalau yang pertama itu datang orang tua mas, kayak tua gitu mas ya. Tua. Ya. Kira-kira usianya kalau boleh usia tahu, mungkin ya kalau sekiranya mungkin ya lebih kurang, tidak terlalu tua banget sih, ya 70-80-an lah kira-kira. Oh gitu. Nah karena saya ini penasaran, pikiran saya kan perempuan. Iya. Karena apa? Beliau memakai kopek. Kopek itu kalau bahasa Jawanya kan kayak kotang loh mas. Ya kotang. Nah kotang Itu yang dipakai perempuan itu ya? Iya. Ternyata bukan, makanya dibilang disebutin Mbah Yai Kopek atau Syekh Kopek itu karena beliaunya memakai itu mas. Itu. Nah dari situ saya amit permisi ya Mbak Syekh Kopek. Nah beliau menjelaskan ya sedikit saja lah mas, intinya gini, ternyata beliaunya itu pejuang dalam arti zaman era setelah runtuhnya Mojopahit, berarti dia zaman kerajaan Mataram Islam. Oh zaman kerajaan Mataram Islam. Iya, zaman Mataram Islam. Terus akhirnya kan saya sedikit komunikasi, ibaratnya saya uli salam tertentu, terus beliau bilang ternyata tuh beliau itu berasal dari daerah Jawa Tengah sebenarnya, gitu. Ya mungkin karena dulu dan pejuang, jadi dari Jawa Tengah, dari Mataram Islam itu dia mengemban tugas lari ke wilayah timur kan bisa itu. Nah dari situ akhirnya terus saya kan ya namanya orang ya nanya ya enggak, cuma saya inisiatif gini mas, apa ya kok dijuluki gitu. Kalau menurut penemuan saya pribadi ya kalau salah ya mohon maaf, mungkin karena beliau memakai kopek itu akhirnya mungkin dinamakan Syekh Kopek. Nah, gitu kira-kira kan gitu ya. Nah dari situ akhirnya bahkan lucunya lagi sebelum beliau
datang saya itu ada yang menawari Mas, cuma saya nggak punya niatan apa-apa, ditawarin kayak ada peti gitu Mas ya, kayak ada di peti, nggak tahu itu mungkin perhiasan atau apa, saya nggak paham Mas. Saya nggak hiraukan, saya bukan, kita nggak munafik ini, nggak ini, saya nggak, tujuan saya bukan itu, karena tujuan saya satu ziarah. Iya, iya. Alhamdulillah beliaunya mau nemuni, ya kita bersyukur gitu ya. Kan karena saya keinginan tahu saya gitu. Jadi Bapak Samudro ini ditawari oleh Syekh Kopek. Bukan Mas, yang nawarin mungkin yang goda-goda itu. Oh, mungkin, yang goda. Diperlihatkan ada kayak peti itu Mas ya. Ya peti itu mungkin kayak peninggalan zaman dulu ya, bisa mungkin barang-barang berharga apa kan bisa. Tapi saya nggak mikir arah situ. Cuma kelihatan itu sudah, saya butuhnya ziarah. Alhamdulillah beliau mau menemui, ya sudah gitu ya. Iya. Ya sedikit banyak, cuma saya kan juga ingin tahu lebih jauh. Karena di sana itu kan banyak sekali pengunjungnya Mas, mulai dari Jawa Timur, Kalimantan, ada dari Sumatera, ada dari berbagai daerah Mas ya. Berarti cukup ramai ya, Po? Ya lumayan ramai Mas. Makam memang sakral juga dari situ. Ada berapa makam gitu, Koko? Iya. Apa cuma satu aja, Syekh Kopek aja? Nah kalau saya Kopek ya satu aja Mas, situ aja. Ada satu makam. Iya. Tuh. Ya sekedar info aja Mas ya, sekedar edukasi. Oh perjalanan spiritual di makam Syekh Kopek itu gangguannya juga kayak gitu, maksud saya gitu. Dan ini saya penasaran, pada saat Bopo berkunjung ke sana ziarah itu Bopo ada berapa orang? Saya cuma orang dua Mas. Dua orang aja. Wah, itu dengan cerita Bopo ini cukup salut saya, karena gangguan seperti itu dihadapi orang dua itu istimewa, Po. Seperti itu. Ya. Bukan apa-apa, takut kan. Itu loh, Pak. Ya permasalahannya bukan apa Mas ya, karena kita niatnya aja awalnya kita cuma ziarah gitu aja Mas. Jadi ya kita akhirnya ya berpikir positif thinking gitu aja. Kalau kita niat baik, masa kita ya udah itu diganggu, ya udah biarin. Justru karena kalau kita sadar karena kita diganggu berarti ada sesuatu. Saya mungkin gitu aja. Berarti mungkin ada sesuatu yang istimewa di balik semuanya itu. Saya berpikirnya gitu aja. Oh akhirnya kadang banyak Mas orang yang mungkin ya punya hajat tertentu, dia datang ke sana, mungkin kayak pembangunan ini pernah dibangun, mungkin orang yang punya usaha tertentu, punya hajat terkabulkan lantaran di masjid itu kan, ya mungkin bisa Mas itu akhirnya berikan sesuatu sedekah dan lain sebagainya, bisa. Saya kira gitu. Kalau kita memang niatnya kita ziarah, kita nggak punya niat apa-apa, ya sudah, dia digoda begini, aku ya akhirnya ya tanggap ya, yang penting kita nggak pikiran positif thinking gitu aja ya. Alhamdulillah sudah beliau temui, ya sudah gitu Mas. Bagus sekali untuk cerita Bapak Samudro mengenai Syekh Kopek ini ya. Banyak hal yang mungkin di luar nalar pastinya untuk pemirsa dari Misteri Kejawen yang dialami Bapak Samudro secara real, beliau alami sendiri ya. Betul sekali Pak ya. Iya. Nah, dan perlu diketahui teman-teman, jika mau berkunjung ke sana, tempatnya kalau boleh tahu di mana Pak? Diberi penjelasan kepada tim rekan-rekan yang stay menonton di Misteri Kejawen untuk tempat makam Syekh Kopek sendiri. Tempatnya arahnya mudah kok Mas. Arahnya kalau dari
perempatan Kertosono itu arahnya ke kiri, arah ke pabrik gula gitu mas, pabrik gula Lestari. Oh, pabrik gula Nah, Lestari. banyak di situ udah ada, malah deket jalan nomor 2 itu aja, tidak jauh. Itu ada tukang parkir, ada gitu. Aksesnya enak banget sana. Iya. Kalau kita ke sana itu kan zaman dulu mas, masih agak nggak terlalu penerangan, nggak terlalu sih dulu itu. Sekarang udah nyaman sekali, aksesnya bagus sekali gitu. Ya, itulah yang dibahas oleh Bapak Samudra mengenai Syekh Kopek. Syekh Kopek sendiri untuk alamatnya sudah dikasih. Bila mana teman-teman dari Misteri Kejawen, koncone MK mau berkunjung ke sana, silakan langsung berkunjung ke wilayah Kertosono, Mas, Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk. Nah, banyak misteri yang ada di Syekh Kopek sendiri ya teman-teman, yang sudah disampaikan oleh Bapak Samudro, dan pastinya sangat menarik bagi saya sendiri karena saya terus terang belum pernah ke sana, Po. Barangkali ya. Nanti kalau ke Kertosono teman saya gitu ya, Pak ya. Oke, siap. Nah, karena kan Bapak sudah berpengalaman di sana. Kan gitu Ya, boleh, Mas. Nah, untuk teman-teman dari Misteri Kejawen, bila mana saya pribadi, Mas Friend, sama ini Bapak Samudro, nah ada kesalahan baik disengaja maupun tidak dari kata-kata kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk koncone MK, jangan bosan-bosan menonton video kita, tetap stay untuk support kita dengan cara komen, like, dan subscribe pastinya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng kawan, agar kemenapa notifikasi saat kita membuat video muncul di beranda kalian. Nah, terima kasih untuk koncone MK yang sudah menonton video kita sampai habis. Cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng Rahayu, Pak.